Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Silakan anak-anak semua, kalian persiapkan untuk mengikuti kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina lan ngeriwayatake sapa ingsun fi kitabi Tirmidzi ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi an Abdullah bin Busrin saking sahabat Abdullah bin Busrin. Lafad Busrin bi dhammil ba'i kalawan den waca dhammah ba'i al muwahhadati kang den titiki siji wa iskanis sini lan den sukunake sine al muhmalati kang den sungake saking titik. Abdullah bin Busrin as-sahabiyyu iku bangsa sahabat radhiya muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu maring sahabat Abdullah bin Busrin. Anna rajulan setuhune wong lanang iku qala dawu sapa rajul, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna syara'i'al islami setuhune pira-pira syariat Islam, setuhune pira-pira tetengar ciri-ciri Islam iku qad kasura teman-teman akeh apa syara'iul Islam alayya ing atase ingsun fa akhbir maka ngabarake panjenengani ing ingsun bisyai'in kalawan suwiji-wiji atasyabbasu kang tatenggenan ingsun bihi kalawan syai'in. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah, la yazalu ora gingsir apa lisanuka lisan sira rotban ora gingsir rotban iku telas min dzikrillahi ta'ala saking eling ing Allah ta'ala. Qala dawuh sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi hadisun hasan ai hada hadisun hasanun. Hadisun iku hadis hasanun kang hasan. Qultu dawu sapa ingsun atasyabbatsu utawi maknane atasyabbasu bitain iku kalawan huruf ta musannatin kang den titiki loro fauqa ing dalam dure summa syinin maka keri huruf syin mu'jamatin kang den titiki summa ba'in maka kiri ba muwahhadatin kang den titiki siji maftuhatin piro-piro kang den waca fathah summa sa'in maka kiri sa musallasatin kang den titiki telu wa ma'nahu utawi maknane atasyabbasu ata'allaku bihi wastamsiku. Ata'allaku iku gumantung sapa ingsun bi kalawan syai wa astamsiku lan tatanggenan sapa ingsun. Anak semua, ini baru satu materi bahwa waraina fi kitab At-Tirmidzi Imam An-Nawawi sahih muallif hadal kitab meriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Busrin. Lafaz bin Busrin di sini lebih rinci dijelaskan bahwa lafaz tersebut itu dengan ba yang dibaca dhammah yang dititiki satu dan disukurkan sinnya yang disepikan dari titik. Beliau itu adalah as-sahabi. Beliau itu adalah seorang sahabat, seorang bangsa sahabat. Siapa sahabat? Sahabat itu adalah orang yang pernah semasa dengan Nabi Muhammad SAW sambil beriman pada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah disebut dengan sahabat meskipun anak kecil. Ya, itu as-sahabi. Meskipun dia masih anak kecil. Dan meskipun sahabat itu tidak mendengar atau tidak melihat seperti Ummi Maktum. Beliau sahabat Nabi yang mohon maaf tunanetra. Yaitu termasuk kategori dengan sahabat Nabi. Jadi kategori sahabat itu adalah orang
yang semasa dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah sahabat. Beliau meriwayatkan hadis anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak ya, yang aku ketahui sangat banyak. Fakhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Dan kata beliau ini, yang laki-laki berkata kepada Rasul ini adalah, wahai Rasul, tolonglah kabarkan kepadaku sesuatu itu akan aku jadikan pegangan dalam hidupku. Rasulullah kemudian menjawab, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah ta'ala. Beliau Nabi Muhammad menjawab dan memberikan nasihat bahwa beliau janganlah lisanmu berhenti dan janganlah teruslah lisanmu basah ya dengan mengingat pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan ini basah tidak kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berzikir dengan baca Al-Qur'an, baik berzikir dengan baca tasbih, baik berzikir dengan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau berzikir berarti di sini dengan lisan tidak kering atau senantiasa basah mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi beliau mengatakan bahwa hadis di atas la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah taala. Hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi beliau berkomentar bahwa hadis itu kualitasnya hadisun hasanun. Kualitasnya adalah kualitas yang hasan. Kita ketahui dalam ilmu mustalah hadis bahwa dinyatakan hadis itu ada 3 tingkatan. Yang pertama hadis sahih. Ya, hadis sahih ini matan dan sanadnya sahih semua. Kemudian yang kedua hadis hasan. Ya, kualitas yang kedua ada hasan. Sahih dan hasan adalah hadis yang bisa dijadikan pegangan dan pedoman umat Islam. Yang ketiga adalah dhaif. Hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan. Hanya saja hadis dhaif bisa digunakan untuk fadhailul a'mal ya. Cukuplah yang itunya ya. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fihi ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku suila den suni pirsa sapa Rasulullah ayul ibadati afdalu ayul ibadati utawi andine ibadah ayul ibadati utawi andina ibadah afdalu iku leuwih utama apane darajate indallahi ta'ala ing dalam sandinge Allah ta'ala yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat. Qala dawu sapa Rasul adzakiruna hum ya adzakiruna iku pira-pira wong kang zikir Allah ing Allah katsiron kalawan zikir kang akeh. Subhanallah. Qultu dawu sapa ingsun ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa minal ghazi lan iku saking wong kang perang fi sabilillah ing dalam ngluhurake agamane Allah azza hale mulia Allah wa jalla lan hale maha agung Allah. Qala dosa kanjeng Nabi lau daraba lamun mukul sapa ghazi bisayfihi mukule bisayfi kalawan pedange ghazi fil kufari ing dalam merangi pira-pira wong kafir wal musyrikina lan pira-pira wong kang musyrik hatta yang kasiro sehingga pecah opo saifuhu pedange ghazi wa yakhtadi balan lan gupa ya wa yakhtadi balan gupa apane daman getihe lakana maka yaktine ana sapa adzakiruna pira-pira wong kang ahli zikir Allah ing Allah afdalu iku leuwih utama minhu tinimbang saking al-ghazi. Subhanallah. Kemudian yang kedua, waraina Imam An-Nawawi meriwayatkan pula dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu
meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayul ibadati afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Subhanallah nih. Rasulullah ditanya bahwa ibadah apa yang lebih utama derajatnya pada hari kiamat di sisi Allah. Ya Rasul tanya itu, wahai Rasul, saya pengen tahu nanti pada hari kiamat ibadah apakah gerangan yang ibadah apakah gerangan yang nilainya lebih utama di sisi Allah? Apakah puasa? Ya. Apakah sholat? Apakah sodakoh? Apakah haji? Apa umroh? Pengen tahu gitu ya. Bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayyul ibadati afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Qala, kemudian Rasul menjawab bahwa ibadah yang pada hari kiamat itu nilainya lebih utama di sisi Allah, adzzakirunallaha ta'ala katsiran. Bahwa ibadah itu adalah orang-orang yang berzikir, adzakiruna. Ini yang mudzakkar salim. Yang paling utama itulah ibadah yang paling utama itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan berzikir yang kasir, yang banyak. Artinya apa? Artinya senantiasa waktunya, bahkan sampai hembusan nafasnya itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah yang paling utama yang kelak akan menempati ranking yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qultu ya Rasulullah, kemudian laki-laki ini yang tadi bertanya kemudian berkomentar lagi, ingin mencari lebih lanjut lagi. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa minal ghazi, bukankah yang utama itu adalah al-ghazi, orang yang berperang, orang yang mengangkat senjata fi sabilillahi azza wa jalla dalam rangka meluhurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bertanya, ya. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan kembali, lau daraba bisayfihi fil kuffar wal musyrikin hatta yanqisira sayfuhu wa yakhtadiba damman lakana adzakiruna Allah afdalu minhu. Subhanallah. Rasulullah menjawab, ya, seandainya orang yang berperang itu memukulkan dengan pedangnya, menghibaskan pedangnya dalam rangka untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sampai pedangnya pecah, ya, sampai pedangnya pecah, saking benar-benar mempertahankan jiwa raga dengan pedangnya sampai pecah pedangnya, wa yakhtadidu damman, dan ia berlumuran darah, ya, gitu ya. Seandainya orang yang berperang memerangi orang-orang kafir dan musyrik dengan pedangnya sampai dia pedangnya patah, pedangnya pecah dan berlumuran darah, lakana adzakirunallah afdalu minhu, niscaya orang-orang yang berzikir itu, ya, pasti orang-orang yang berzikir itu, yang berzikir pada Allah itu nilainya, derajatnya lebih utama daripada orang yang berperang. Subhanallah. Jadi derajat yang paling utama di sisi Allah itu adalah orang yang berzikir, orang yang berzikir mengalahkan daripada derajatnya orang-orang yang berlaga di medan perang sekalipun dia berlumuran darah. Lebih utama orang-orang yang berzikir. Subhanallah. Mudah-mudahan anak-anak semua ini yang menjadikan nasihat kepada kita semua untuk senantiasa melestarikan, melanggengkan wazifah berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di pondok pesantren kita ada Ratibul Haddad, kemudian ada membaca surah-surah al-maksurat, itu adalah termasuk juga berzikir. Bahkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, berzikir itu aspeknya sangatlah banyak gitu ya. Aspeknya sangat banyak sekali gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini sehingga kita mendapatkan predikat orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fihi ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi wa fi kitab Ibnu Majah lan ing dalam kitab Imam Ibnu Majah an Abi Darda saking sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Abu Darda qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum ana ta durung ngabarake sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ini satu boleh, mana demikian? Ala unabbiukum ana ta durung
anata durung ngabarake sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairi a'malikum kalau luwih baguse piro amale sira kabeh wa azkaha lan luwih bersih-bersihne amal ingda malikikum ing dalam mungguhe rajane sira kabeh wa rafa'iha lan luwih luhur-luhure a'malikum ya fi darajatikum ing dalam piro-piro derajat sira kabeh wa khairin ya wa khairin lan luwih bagus lakum kedua sira kabeh fi infaqi dzahabi ing dalam ninfakake emas wal warqi lan selaka perak wa khairin lan luwih bagus lakum kadue sira kabeh min antal kau nah bukan antalku ya ini sorot min antal kau tinimbang oleh nyento nibaake min antal kau tinimbang saking oleh tetemu sira aduwakum ing musuh ira kabeh fatadribu nuli mukul sapa sira anaqahum ing pira-pira gulune aduwakum wayadribu lan mukul sapa aduwakum anaqakum ing pira-pira gulu sira kabeh qalu padha ngucap sapa sahabat bala nggih ya Rasulullah qala dawu sapa Rasulullah ayyuha iku ini melempar mubtada ya iku ayyuha zikrullah taala iku zikir Allah taala qala dawu sapa al-hakim Imam Hakim ya Abu Abdullah rupane sahabat Abu Abdullah fi kitab ing dalam kitab Syekh Al-Hakim atau Abdullah Al-Mustadrak rupane kitab Mustadrak ala sahihain ing atase kitab sahihain dua kitab sahih ai kitab Bukhari Muslim hada utawi iki hadisun iku hadis sahihul isnad kang sahih isnad subhanallah. Kemudian warwaina Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam kitab masih dan kitab At-Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Majah dan di dalam kitab Ibnu Majah dari sahabat Abi Darda. Jadi beliau Imam Nawawi meriwayatkan sebuah hadis yang pertama dalam kitab At-Tirmidzi ada, dalam kitab Ibnu Majah juga ada dari sahabat Abi Darda, riwayatnya sama sahabat Abi Darda. Radhiyallahu anhu qol beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala unabbiukum apakah aku belum menceritakan kepada kalian bi khairi amalikum menceritakan kepada kalian amal yang lebih utama amal yang lebih utama wa azkaha dan amal yang paling bersih di sisi raja kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala wa arfaihalan amal yang paling luhur amal yang paling luhur di dalam derajat kalian wa khairin lakum dan amal yang lebih baik bagi kalian daripada meninfakkan emas wal waraqi dan menginfakkan perak wa khairin lakum dan lebih bagus bagi kalian daripada kalian bertemu bertemu dengan musuh-musuh kalian di medan perang. Fatadribu lalu kalian di medan perang itu lalu kamu memukul pada leher musuh-musuh kalian dan musuh kalian memukul leher kalian. Kata Rasulullah, tahukah kalian amal yang pertama itu? Kalau para sahabat kemudian penasaran dan bertanya, "Iya Rasul, kami ingin tahu amal apakah itu? Apakah gerangan itu?" Rasul menjawab, "Zikrullahi ta'ala." Bahwa amal yang paling utama lebih utama daripada menginfakkan emas, menginfakkan perak, dan amal yang lebih utama daripada kalian berperang di medan perang meskipun kalian mati di medan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Qala Hakim Abu Abdullah fi kitabnya, kemudian Imam Al-Hakim yakni Imam Abdullah di dalam kitab Mustadraknya di kitab Sahihain beliau menyatakan bahwa setelah diteliti hadis ini hadis yang tadi saya bacakan tadi adalah hadis sahihul isnad, bahwa hadis itu adalah hadis sahih yang isnadnya sahih. Subhanallah. Wa rawaina lan ngriwayataken sapa ingsun fi kitab At-Tirmidzi ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud saking sahabat Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Imam Ibnu Mas'ud qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laqaitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bi faqala ya Muhammad laqaitu tetemu sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim Khalilullah ya Sholat muga-muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Nabi Ibrahim wasallamalan muga-muga paring selamatan ai alaihi gitu ya ketemune lailatan ing dalam siji bengi usria kang den lakuake sapa bi ingsun dalam arti Isra Mi'raj faqala nulidaw sapa Nabi Ibrahim ya Muhammad hey Muhammad akri'i mocoake sira ummataka ing umat sira assalama ing salam wakhbir lan ngabarake sira hum ing ummataka annal jannata setuhune surga tobi apa nih thayyibatu turbati iku bagus debune iku bagus tanahe azbatul maitur tawar banyune wa annahum malan setuhune thayyibatu turbati wa azbatul ma iku kiani ngentak-ngentak karone wa anna ghirasalan setuhune tandurane jannah iku subhanallah maca kalimat subhanallah walhamdulillah maca kalimat alhamdulillah wala ilaha illallah maca kalimat la ilaha illallah wallahu akbar lan maca kalimat Allahu akbar qala dawsaf Turmudi Imam Turmudi hadisun hasanun ay hada iku hadis hasanun kahasan hadis hasinun kahasan wa rawaina lan ngriwatake sapa ingsun fi ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi an Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya satuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa nabi man utawi sing sapa ngelamun iku qala ngucap sapa man subhanallah wa bihamdi ngucap ing kalimat subhanallah wa bihamdi hurisat maka den tanduri sopolah hurisat maka den tanduri lahu kadue man apa nakhlatun wit kurma fil jannati ing dalam surga. Qala dawu sapa Turmudi hadisun iku hadis hasanun ka hasan. Warawaina dan kami meriwayatkan Imam An-Nawawi juga sama ya. Imam An-Nawawi beliau meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi ya, kitab Sunan At-Tirmidzi ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sahabat Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqaitu Ibrahim, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga rahmat Allah dan keselamatan tercurah pada beliau shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim lailatan di suatu malam yang ketika aku diisrokan, ketika Isra Mi'raj. Ya, ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima. Nah, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, faqala kemudian setelah bertemu, ya Nabi Ibrahim kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri'i ummatak assalam. Wahai Muhammad, bacakanlah, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan kabarkanlah kepada mereka bahwa surga itu tanahnya sangat wangi. Berbeda dengan di dunia ya. Kalau di itu tanahnya tidak beraroma. Kalau di surga thayyibatu turbati, tanahnya harum. Kata Nabi Ibrahim, thayyibatu turbati, tanahnya harum. Albatul ma'i, airnya tawar ya. Tawar kalau air kalau di surga tidak hanya air tawar, ada air susu, ada air arak, ya, ada air madu. Di dunia cuma satu ya. Kecuali kalau perginya ke kantin, palingnya ke warung kopi, banyak macam air gitu ya. Wa annaha ki'ani, dan sesungguhnya tanah dan air itu ki'ani, mengentak-entak gitu ya. Wa anna ghirasaha, dan sesungguhnya tanduran tanaman surga itu ya, tanaman surga itu apa? Kalau kita kan di dunia itu bercocok tanam. Kalau kita ingin menanam, ingin mempunyai buah kelengkeng, maka kita menanam bibit kelengkeng. Nanti beberapa tahun kemudian menghasilkan buah kelengkeng. Kalau kita ingin rambutan, maka kita menanam pohon rambutan. Kalau kita ingin buah mangga, ya maka kita menanam buah mangga. Di surga itu ya, tanamannya itu ada, kita menanam itu adalah hanya dengan mengucapkan subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita di dunia sekarang ini ya mengucapkan subhanallah 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 satu kali ucapan, langsung di surga sudah tertanamlah pohon-pohon yang kalau insyaallah mudah-mudahan kita semua min ahli jannah, amin. Dan kita min ahli jannah, nanti di surga ketika kita di dunia mengucapkan subhanallah, tanaman itu sudah tertanam di halaman istana kita kelak di akhirat ya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga ya. Qala man qala, kemudian udah ya. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkomentar bahwa hadisun hasan, hadis itu adalah hadis hasan ya. Kemudian kami juga meriwayatkan dalam kitab Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi berkata begini sabdanya, man qala, barang siapa yang berkata subhanallah bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, maka ya akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Qala at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkomentar hadisun hasan, hadis itu adalah hadis hasan. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fihi ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Dzar qultu dawu sapa ingsun ya Rasulullah ayyul kalami utawi andine ucapan ahabbu iku lawih den demenake ilallahi mari Allah taala halim sapa Allah. Qala dawu sapa Nabi ma iku kalam istofa kang milih sapa Allah taala lil malaikati maring malaikat maka Allah subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi gitu ya. Qala dawu sapa Tirmidzi hadisun iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih gitu ya. Kemudian kami juga meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya gini, ayyul kalami habbillah taala, wahai Rasul, ucapan apakah yang lebih dicintai oleh Allah? Ya, kalau kita kan mungkin kalau saya ya, kalau seorang suami ucapan yang sangat dicintai oleh istri adalah ketika sang suami berkata sayang pada istrinya, sayang gitu ya. Kemudian orang tua kepada anaknya juga mengucapkan sayang, itu ucapan yang paling dicintai oleh kedua orang tua, yang paling dicintai oleh suami atau istri. Nah ini di sini ya Rasul, ucapan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Rasul menjawab bahwa ucapan itu adalah ma istafallahu taala, itu ucapan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat-malaikatnya. Jadi ucapan itu sudah diseleksi ketat. Ucapan yang sangat dicintai Allah adalah ucapan subhana rabbi wa bihamdi. Subhana rabbi wa bihamdi. Imam Tirmidzi berkata bahwa hadis itu adalah hadis yang hasan, sahih. Wa hada hina asyra'u fi maqsudil kitabi. Wa hada utawi iki perkara iku hina asyra'u ing dalam mangsane tumandang sapa ingsun fi maksudil kitab ing dalam tujuan kitab wa dzkuruhu lan nutur ingsun hu ing hada ala tartibil waqi'i ing dalam urutane perkara kang tumiba ghaliban ing dalam kaprahe wa abdaulan ngawiti sapa ingsun bi awwalistiqadil insani ing dalam wa abdaulan ngawiti sapa ingsun bi awwalistiqadil insani kalawan awale tangine manusia min naumihi saking turun insan summa maka kiri-kiri perkara badau ing dalam sose istiqad ala tartibi ing atase berurutan ila naumihi maring turuhe insan fil laili ing dalam waktu wengi summa maka kiri-kiri perkara ba'da istiqadzatihi ing dalam sawise tangine insan fil laili ing dalam waktu bengi allati yanamu kang turu sapa insan ba'daha ing dalam sause istiqadzatihi wa bilailan iku mung kalawan Allah at-taufiqu utawi pitulunge Allah utawi taufike Allah. Kemudian Imam An-Nawawi di akhir daripada bab ini, bab tentang zikir ya sudah banyak ya ini kita pertemuannya. Bab mukhtasar fi ahrufin mimma ja fi fadli dzikri ghairi muqayyidin biwaqtin ya. Sini
Beliau mengatakan wahada, ya, bahwa hadis di atas ini hina asyrau, di saat aku menjelaskan di dalam maksudil kitab, di dalam tujuan ini kitab, dan aku wa adzkaru ala tarbil waqi, dan aku menjelaskannya, menyampaikan sesuai dengan urutan urutan al-waqi, urutan kejadian pada umumnya, dan aku memulai nanti dalam kitab Adhkar ini beliau akan memulai suatu bab ya dengan bi awwalis insan. Beliau mulai kitab ini dengan mulai pada bangunnya manusia dari tidurnya. Tuh ya, setelah bangun tidur itu bagaimana zikirnya gitu ya. Setelah bangun tidur bagaimana zikirnya, kemudian apa yang harus kita lakukan, terutama menurut hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu summa mabadu ala tartib ila nomi, kemudian beliau akan menjelaskan setelah itu berurutan ila nomi, sampai dari bangun tidur ya sampai ila nomi, sampai tidur lagi pada waktu malam ya. Jadi bangun tidur sampai akan tidur lagi, ini akan berurutan di dalam kitab ini. Summa ma ba'da siqadhi fil lail, kemudian setelah bangun tidur ya, kemudian hendak akan tidur ya, kemudian setelah dia bangun dari malam, allatiyanam yang dia tidur, ba'daha alatiyanam, kemudian akan menjelaskan daripada bab terkait dia setelah dia tidur di waktu malam, apa yang harus dilakukan. Wabillahi at-taufiq. Dan mungkin demikian perjumpaan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kita mengambil hikmah daripada pembahasan kita pada hari ini terkait tentang keutamaan berzikir, dan mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan derajat keutamaan insyaallah dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk kalian semua, dan mudah-mudahan pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.